Angin bertiup dan menghilangkan semua kabut darah. Wang Lin dengan tenang menyaksikan semua ini. Ini tidak ada hubungannya dengan dia, jadi dia tentu saja tidak akan mencoba membantu. Terlebih lagi, meskipun dia tidak ada di sini, nasib Ge Hong telah ditentukan sejak mereka melangkah ke alam surgawi guntur. Skema Li Yuan ini sangat mendalam. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka cara dia bertahan berada di samping Ge Hong sepanjang perjalanan bisa dianggap menakutkan. Baru setelah sampai di gunung itulah dia akhirnya menumpahkan semuanya, dan hanya karena gunung ini penuh dengan batasan. Tampaknya pembatasan ini ada hubungannya dengan nenek moyangnya. Namun, saya belum memastikan apakah semua yang dia katakan itu benar. Wang Lin dengan tenang menatap Li Yuan. Ketenangannya tidak menunjukkan tanda-tanda kegembiraan atau kemarahan, sehingga mustahil untuk memahami apa yang dipikirkannya. Namun, mata Ge Hong agak aneh. Kenapa dia ingin berbalik untuk melihat patung batu itu sebelum kematiannya? Li Yuan menarik napas dalam-dalam sebelum dia menoleh ke Wang Lin dan dengan tenang berkata, "Saudara Su, batasanku tidak bisa dibandingkan dengan batasan leluhurku. Yang saya butuhkan dari Saudara Su adalah mantra yang memungkinkan Anda menghentikan kultivator Yin ilusi melarikan diri." Ekspresi Wang Lin normal, tapi pikirannya bergerak. Dari sini, dia akan menentukan apakah Li Yuan benar-benar menyaksikan pertarungannya melawan kultivator Yin ilusi dan melihatnya menggunakan mantra berhenti. Sepanjang hidupku, itulah pertama kalinya aku melihat mantra seperti milik Saudara Su. Mantra itu sangat kuat dan dianggap tak tertandingi. Segala sesuatu membeku pada saat itu. Dengan bantuan Saudara Su, aku yakin aku bisa menghancurkan patung batu itu sepenuhnya dan memulihkan kebebasan keluarga Liku. Saya menawarkan pembatasan Anil Hanshen dan pembatasan 18 plum sebagai kompensasi. Wang Lin dengan tenang menatap Li Yuan. Jika masalah ini sesederhana apa yang dikatakan Li Yuan, maka tidak akan menjadi masalah untuk membantu. Melupakan pembatasan pemusnahan, hanya pembatasan 18 plum yang lengkap akan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Bahkan ada bagian yang bisa digunakan untuk meningkatkan mantranya. Saat dia merenung, Wang Lin memandangi patung batu itu. Dia hanya melihat sekilas sambil menghindari cetakan tangan dan kemudian dengan cepat menarik pandangannya. Dia sepertinya menyadari sesuatu secara samar-samar. Penampakan makhluk surgawi tampak agak mirip dengan Ge Hong. Saudara Su, kultivasi saya tidak dapat menandingi Anda. Bahkan dengan batasan, aku tidak bisa menandingimu, biarkan saja energi pedang itu, jadi mengapa kamu masih meragukanku? Lupakan saja, untuk menunjukkan ketulusanku, aku akan memberimu 18 batasan plum secara lengkap. Setelah segelnya dibuka, saya akan memberikan pembatasan pemusnahan kepada Saudara Su. Suara Li Yuan dipenuhi dengan ketulusan saat dia melihat Wang Lin. Wang Lin tidak menunjukkan ekspresi, tapi dia mengangguk. Li Yuan mengeluarkan sepotong batu giok tanpa ragu-ragu. Setelah mencetaknya, dia melemparkannya ke arah Wang Lin. Yang ada di dalamnya adalah 5 patung yang tersisa. Setelah melihatnya, dia memasukkannya ke dalam tasnya dan perlahan berkata, "Saya bisa membantu." Meskipun dia mengatakan ini, Wang Lin menjadi lebih berhati-hati. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Meskipun Li Yuan sepertinya telah mengatakan segalanya, Wang Lin merasa Li Yuan masih diselimuti lapisan kabut. Wang Lin dengan dingin mendengus di dalam hatinya. "Saya ingin melihat apa sebenarnya yang direncanakan Li Yuan." Li Yuan mengungkapkan ekspresi gembira. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan menamparkan tas pegangannya, menyebabkan pedang besi itu terbang keluar. Sambil memegang pedang besi di tangan kanannya, tangan kirinya mengelus pedang besi itu dengan lembut. Aliran darah segera mengalir dari tubuh pedang, memancarkan cahaya merah iblis. Li Yuan bergumam pada dirinya sendiri, tapi Wang Lin tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dia katakan. Li Yuan terus bergumam dan kemudian aura kebencian yang kuat datang dari pedang besi itu. Itu bukan satu untaian kebencian, tapi banyak yang menyatu menjadi satu. Api merah muncul dari pedang besi. Di dalam api merah, untaian kebencian berubah menjadi berbagai wajah manusia yang terus berubah. Ada branding serupa di antara alis setiap wajah. Saat wajah berubah, pemandangan ini mulai terlihat sangat aneh. Tepat pada saat ini, Li Yuan menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah ke api merah. Api merah menyerap darah dan tiba-tiba membesar. Semburan ratapan hantu mulai datang dari dalam api merah, dan mengelilingi area tersebut. Seluruh gunung diselimuti oleh ratapan hantu ini. Ekspresi Li Yuan diterangi oleh api merah ini, dan itu menimbulkan perasaan yang ganas. Dia menyentuh tas pegangannya dan kompas terbang keluar. Saat kompas muncul, Li Yuan melemparkannya ke dalam api merah.
Saat kompas dilempar ke dalam api, penunjuknya mulai berputar dengan cepat. Setiap putaran menyebabkan riak menyebar di dalam api merah dan menyebar keluar. Hal ini memungkinkan api merah menyebar dengan cepat keluar. Dalam sekejap mata, api merah dari pedang besi itu menjadi setinggi puluhan kaki. Seolah ingin terbang ke langit dan terus-menerus mengeluarkan lampu merah. Nyala api merah berkedip-kedip dengan keras dan kemudian kompas di dalamnya hancur. Saat kompas hancur, nyala api merah menjadi lebih kuat. Setelah itu, pedang besilah yang roboh. Itu berubah menjadi besi cair yang diserap oleh api merah, menyebabkannya semakin membesar. Api merah itu sekarang tingginya lebih dari 100 kaki, dan menerkam patung batu itu. Api merah tiba-tiba mengelilingi patung batu itu. Bahkan patung pedang dan pelayannya dikelilingi oleh api merah. Patung batu itu tampak halus ketika kebencian di dalam api merah memasuki patung batu itu. Retakan berangsur-angsur muncul pada patung itu, dan semakin banyak yang tampak seolah-olah akan runtuh. Mata Li Yuan bersinar saat dia menamparkan tasnya dan botol giok segera muncul. Dia melempar botol giok dan untaian cahaya putih terbang ke dalam api merah. Untaian cahaya putih masuk di antara celah patung. Semakin banyak retakan muncul pada patung itu dan patung itu bergerak tanpa henti. Saat cahaya putih dan kebencian memasuki patung itu, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang bangkit. Tepat pada saat ini, Li Yuan menarik napas dalam-dalam, dan tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan harta terakhir dari tasnya, gulungan itu. Gulungan itu tiba-tiba terbuka, dan pada saat lukisan itu muncul, patung yang dikelilingi api merah tiba-tiba bergetar dan perasaan akan kebangkitan menjadi semakin kuat. Li Yuan berteriak, "Saudara Su, gunakan mantranya dan biarkan aku menyegel sisa-sisa jiwa abadi di dalam patung batu." Mata Wang Lin berbinar dan dia mencibir. Bukan saja dia tidak menggunakan mantranya, dia dengan cepat mundur. Dia hampir bisa melihat sebab karma dan akibat karma sebenarnya di balik masalah ini. Mundurnya Wang Lin menyebabkan kepala Li Yuan tiba-tiba menoleh dan menatap Wang Lin. Dia mengungkapkan ekspresi galak dan berteriak, "Rekan kultivator Su, jika Anda tidak bertindak sekarang, kapan lagi?" Pada saat ini, semakin banyak retakan yang muncul pada patung tersebut, bahkan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Perasaan akan kebangkitan menjadi lebih kuat. Mayoritas kebencian di dalam api merah telah diserap, dan semua cahaya putih juga diserap oleh patung batu itu. Kebencian dan cahaya putih ini seperti nutrisi yang memberi kekuatan pada patung untuk membebaskan diri. Namun, ada juga segel yang mencegah jiwa melarikan diri. Segel itu ingin agar jiwa itu ikut runtuh bersamanya. Wang Lin mundur lebih cepat dan mundur 1000 kaki dalam sekejap. Mata Li Yuan menjadi dingin dan kultivasinya meledak seperti orang gila. Meskipun kultivasinya masih berada di puncak tahap akhir Ascendan, ada aura menakutkan di dalam dirinya. Tuduhannya seperti teleportasi, memungkinkan dia untuk langsung mengejar Wang Lin, dan dia berteriak, "Rekan kultivator Su, mengapa kamu mundur?" Kisah rekan kultivator Li sangat indah, tapi saya khawatir tujuan Anda bukan untuk membuka segel keluarga Li tetapi untuk menghidupkan kembali patung surgawi. Saat Wang Lin mundur, bayangan di belakangnya berkedip-kedip. Penjaga surgawi itu melangkah keluar dan melayangkan pukulan ke arah Li Yuan. Terjadi ledakan besar yang diikuti dengan pukulan ini, dan momentumnya sangat mengejutkan. Li Yuan mencibir dan mengungkapkan sedikit rasa jijik. Tangannya membentuk segel dan dia melambaikannya, menyebabkan munculnya garis hitam. Garis hitam melebar dan membentuk segitiga. Saat pukulannya mendekat, segitiga itu melintas dan muncul di hadapan tinju penjaga langit itu. Dalam sekejap, segitiga itu meluas dengan cepat dan melakukan kontak dengan penjaga langit yang pertama. Kemudian menyebar ke seluruh kepalan tangan penjaga langit seperti tali yang fleksibel. Dalam sekejap mata, ia membungkus dirinya dengan erat di sekitar penjaga langit. Pada saat ini, penjaga langit terbungkus erat oleh segitiga yang mengeluarkan semburan cahaya hitam. Tidak peduli seberapa keras penjaga surgawi itu berjuang, itu tidak ada gunanya. Seorang penjaga surgawi tingkat rendah yang berani bertindak sombong di hadapanku. Tawa Li Yuan sangat mengejutkan. Namun, ekspresi Wang Lin tetap netral, dan dia dengan lembut berkata, "Kamu memang berbohong sebelumnya." Li Yuan memandang Wang Lin dan perlahan berkata, "Saya tidak ingin menyerang Anda. Sekarang, dengan patuh kembalilah bersamaku dan gunakan mantra stop yang kamu warisi dari alam surgawi hujan. Setelah masalah ini selesai, aku tidak akan murah dengan hadiahmu." Wang Lin samar-samar tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Kamu bahkan berani membunuh keturunan tuanmu, bagaimana aku bisa mempercayaimu?"
Setelah ucapannya, Wang Lin segera mundur dan bergegas meninggalkan tempatnya. Mata Li Yuan bersinar terang. Dia menyerang dan perlahan berkata, "Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Tapi kamu tidak bisa lari dariku." Saat Li Yuan berbicara, dia melambaikan tangannya dan sebuah batasan muncul dari antara alisnya. Awan di langit tiba-tiba terbuka, dan di kejauhan, ruang terdistorsi dan kemudian Wang Lin muncul. Setelah dipaksa tampil, Wang Lin tidak menunjukkan tanda-tanda panik, seolah dia sudah merencanakan segalanya. Pada saat ini di bagian tengah alam surgawi guntur. Fragmen ini tidak besar, jadi daratannya secara alami lebih kecil. Batang-batang besi seperti guntur mengelilingi tepi pecahan ini. Ada formasi besar di tengah pecahan ini, dan 4 tetua sedang duduk di sana. Masing-masing tetua memiliki rambut putih, tetapi tubuh mereka memperoleh energi asal dalam jumlah besar. Formasi itu tiba-tiba muncul dengan hebat, tetapi keempat tetua itu tidak bergeming sama sekali. Bahkan kelopak mata mereka pun tidak bergerak-gerak. Sesaat kemudian, sebuah bayangan muncul di dalam formasi. Bayangan ini menjadi merah, dan segera, aura darah yang kuat menyebar ke seluruh aura. Keempat tetua membuka mata mereka dan mengungkapkan ekspresi serius. Junior Wang Lin, orang tua ini telah tiba. Bayangan itu memadat membentuk seorang pria paruh baya berjubah merah dengan rambut merah dan alis merah. Leluhur darah. N. Episode 752 Karma. Li Yuan memandang Wang Lin dan merasakan keraguan di hatinya. Jika orang ini sudah memahami keseluruhan situasinya, mengapa dia masih begitu percaya diri? Ada sesuatu yang aneh dalam hal ini. Setelah mendengus dingin, Li Yuan tidak membuang waktu dan melangkah keluar. Tangan kanannya membentuk segel. Dalam sekejap, sebuah batasan tiba-tiba muncul. Pembatasan ini tidak dapat diprediksi dan tiba-tiba terpecah menjadi 18 pembatasan. Namun, 18 pembatasan tersebut menunjukkan tanda-tanda keruntuhan, seolah-olah sangat sulit untuk ditangani. Namun, tanda keruntuhan ini sangat tersembunyi dan sulit untuk diperhatikan. 18 patung ilusi tiba-tiba mengambil bentuk fisik karena pembatasan di sekitar Li Yuan. Ke-18 patung itu melesat ke arah Wang Lin seperti 18 dewa surgawi. 18 patung langit ini mengeluarkan semburan cahaya pembatas. Dalam sekejap, mereka mengepung Wang Lin. Ini adalah pembatasan 18 plum yang sebenarnya. Perhatikan baik-baik. Mata Li Yuan menjadi dingin dan tangan kanannya menunjuk ke udara. Wang Lin dengan santai berkata, "Untuk membunuh darah tuanmu sendiri, orang seperti itu tidak memiliki rasa malu dan hati nurani. Li Yuan, saat kamu mengorbankan darah keturunan tuanmu, apakah kamu tidak merasakan kesedihan dari patung tuanmu? Apakah kamu berani berbalik dan melihat segel di tangan kanan tuanmu? Jangan mencoba menghancurkan keyakinanku. Semua yang saya lakukan adalah untuk menghidupkan kembali tuanku. Itu bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh anak kecil sepertimu." Mata Li Yuan suram. Wang Lin sekarang telah mengkonfirmasi dugaannya sendiri. Ge Hong itu adalah keturunan dewa dalam pahatan batu. Saat itu, nenek moyang Li Yuan datang bersama nenek moyang keluarga Ge. Entah kenapa, nenek moyang Li Yuan meninggal dan harta karunnya diambil oleh nenek moyang keluarga Ge. Namun, Wang Lin masih bingung tentang sesuatu. Namun, pada saat Li Yuan mengenali penjaga surgawi dan menamai mantra berhenti, Wang Lin tiba-tiba tercerahkan dan memahami segalanya. "Kamu bahkan tidak ingat siapa dirimu. Kamu bukan Li Yuan." Suara Wang Lin penuh misteri. Saat dia berbicara, 18 patung langit bergegas ke arahnya. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan sebuah batu gunung muncul di tangannya. Batu itu segera membesar hingga seukuran gunung kecil dan mengeluarkan aura kuno. Tangan Wang Lin menamparkan gunung itu, menyebabkan jiwa gunung itu muncul dan mengembang. Wang Lin berdiri di dalam ring, matanya bersinar terang. Li Yuan adalah keturunan dari keluarga Li. Dia menghabiskan hidupnya mencoba melepaskan keluarganya dari perbudakan. Namun, Anda melakukan hal sebaliknya. Bukan saja Anda tidak mencoba melepaskan jejak budak, Anda juga menggunakan jiwa dari semua jejak budak itu sebagai pengorbanan untuk menghidupkan kembali tuan Anda. Kunci dari semua ini adalah darah keturunannya, menggunakan darah tersebut sebagai persembahan untuk membangkitkan jiwa yang tidak aktif yang tersegel di dalam. Siapa kamu? Mata Li Yuan menjadi dingin. Tangannya membentuk segel dan menunjuk ke arah Wang Lin. 18 patung langit bergetar dan berubah menjadi 18 bunga plum yang berputar cepat di sekitar Wang Lin. Itu menciptakan pusaran dengan Wang Lin di tengahnya. Pusaran itu mengeluarkan aura yang menakutkan. Ekspresi Wang Lin tenang tanpa ada tanda-tanda keraguan. Tangannya membentuk segel dan batasan segera muncul.
Pembatasan ini berkedip-kedip dan terbagi menjadi 18 juga, tapi 6 di antaranya masih hanya ilusi. Dengan sekali jentikan, 18 batasan itu terbang menuju 18 bunga plum, menyebabkan 18 bunga plum berhenti. Pada saat yang sama, Wang Lin menamparkan tasnya dan pedang surgawi muncul di tangannya. Memegang pedang surgawi, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia menebas. Potongan surgawi. Saat pedang itu jatuh, lingkungan sekitar tampak membeku, menunggu pedang itu turun. Bang bang bang. Di antara 18 bunga plum, 3 di antaranya langsung roboh. Wang Lin mengambil satu langkah dan keluar dari pusaran yang dibentuk oleh 18 bunga plum. Kamu adalah jiwa dari hamba surga. Saat jejak budak diukir pada keluarga Li, mereka menjadi budak surga dan mengikuti perintah Anda. Bukan saja kamu bukan Li Yuan, bahkan leluhur Li dari puluhan ribu tahun lalu yang mengumpulkan 3 harta karun itu bukanlah dirinya sendiri. Kamulah yang bergabung dengan jejak budak dan bereinkarnasi ke dalam keluarga Li. Mata Wang Lin bersinar saat dia melangkah keluar dan berbicara dengan tekad dalam suaranya. Mata Wang Lin bersinar terang saat dia dengan dingin berkata, itulah sebabnya puluhan ribu tahun yang lalu, ketika kamu pertama kali bereinkarnasi, kamu mampu membuat keluarga Ge patuh. Hari ini, setelah puluhan ribu tahun dalam reinkarnasi kedua Anda masih dapat membuat keluarga Ge mematuhinya. Ini karena kamu didorong oleh rasa percaya diri sehingga kamu harus menghidupkan kembali tuanmu bahkan dengan mengorbankan seluruh keluarga Ge. Kamu bisa menipu orang lain, tapi kamu tidak bisa menipu saya. Selama itu terkait dengan siklus reinkarnasi, tidak ada yang tidak bisa aku lihat. Li Yuan diam-diam merenung. Ketika dia mendengar kata-kata Wang Lin, riak itu menyebabkan sedikit perlawanan tiba-tiba muncul di hatinya. Wajah Li Yuan menunjukkan tanda perjuangan. Mata Wang Lin menyipit. Dia telah menunggu saat ini. Pada saat ini, jiwa gunung mengembun menjadi bola kabut dan terlempar ke patung batu. Pada saat yang sama, Wang Lin menunjuk ke langit dan sambil berpikir, bayangan cambuk muncul. Cambuk karma muncul dengan serangkaian suara gertakan. Saat itu muncul, Wang Lin meraih cambuk itu, melangkah maju, dan tanpa ampun mengayunkan cambuk itu. Bang! Cambuk ini terlalu cepat. Yang dihantamnya bukanlah daging atau jiwa asal, melainkan sebab dan akibat karma. Ketika cambuk mendarat di Li Yuan yang sedang berjuang, tubuhnya gemetar dan dia segera mundur. Bahkan dagingmu pun menolakmu, karena jiwamu bukan dari keluarga Li. Wang Lin meraung lagi dan matanya mengeluarkan cahaya misterius. Dia kemudian mengambil langkah lain dan menunjuk ke arah Li Yuan. Hentikan mantra. Tubuh Li Yuan yang mundur tiba-tiba berhenti dan cambuk karma mencambuknya sekali lagi. Terdengar bunyi keras saat cambuk itu mendarat, menyebabkan tubuh Li Yuan gemetar sekali lagi. Perjuangan di wajahnya menjadi ganas. Wang Lin hendak melanjutkan, namun tiba-tiba dia berhenti karena pergulatan di wajah Li Yuan tiba-tiba menghilang tanpa bekas. Tubuh Li Yuan dengan cepat mundur dan bergegas mendahului jiwa gunung. Sebuah batasan muncul di tangannya dan dia menekannya pada jiwa gunung. Dia kemudian menatap Wang Lin dan perlahan berkata, saya tidak salah. Seolah menanggapi perkataan Li Yuan, runtuhnya patung batu itu menjadi semakin hebat. Semua kebencian dan cahaya putih di dalam api merah diserap oleh patung batu itu. Bahkan api merahnya mulai menyusut seolah-olah pada akhirnya akan diserap oleh patung itu juga. Aku akan membiarkan roh tuanku melepaskan diri dan memasuki siklus reinkarnasi. Aku tidak salah. Tidak salah. Bahkan jika semua keturunan guru mati, saya tetap tidak salah. Suara Li Yuan menjadi lebih tenang. Saat dia menatap Wang Lin, tangan kanannya terangkat dari antara alisnya dan garis hitam muncul dari tangannya. Garis hitam ini persis sama dengan garis yang menjebak penjaga langit. Namun, saat muncul, itu menunjukkan tanda-tanda keruntuhan, seolah-olah belum selesai. Wang Lin memperhatikan hal ini dan tetap tenang. 2 pukulan cambuk itu telah membuka lubang di benak Li Yuan. Orang ini memang seperti yang dia duga, hanya sisa jiwa yang tersisa di dalam jejak budak. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu gagal dalam reinkarnasi pertamamu puluhan ribu tahun yang lalu, jelas sekali kamu juga tidak percaya diri kali ini. Kalau tidak, kenapa kamu tertarik padaku di tengah jalan? Yang kamu minati bukanlah mantra stopku, tapi ini. Di tangan kanan Wang Lin, cambuk karma berkedip-kedip dan menghilang. Mata Li Yuan menampakkan cahaya misterius saat dia menatap cambuk karma di tangan Wang Lin dan perlahan berkata, kamu sangat pintar. Ya, yang saya inginkan adalah cambuk yang berisi kekuatan siklus reinkarnasi dan domain karma. Tampaknya, saya hanya 70% percaya diri, tapi dengan itu saya 90% percaya diri.
Dengan itu, tangan kanannya menunjuk ke arah Wang Lin. Garis hitam terhubung di kedua ujungnya membentuk lingkaran dan terbang lurus ke arah Wang Lin. Wang Lin dengan cepat mundur, tapi dia tidak panik sama sekali. Mayoritas tindakannya sebelumnya adalah untuk mengkonfirmasi spekulasi terakhirnya. Setelah dia mengkonfirmasi spekulasi terakhir, dia menjadi 100% percaya diri untuk meninggalkan tempat ini. Dia akhirnya bisa memastikan spekulasinya ketika mendengar jawaban Li Yuan tentang cambuk karma. Garis hitam mendekat dan Wang Lin mundur lebih cepat. Karena kamu gagal pada reinkarnasi pertamamu puluhan ribu tahun yang lalu, maka kamu tetap tidak akan berhasil pada reinkarnasi kedua. Semua ini karena tuanmu sendiri tidak mau. Diam. Ini adalah pertama kalinya emosi Li Yuan berfluktuasi begitu hebat, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia bergegas keluar dan melambaikan tangan kanannya, menyebabkan 3 garis hitam muncul di telapak tangannya. 3 garis itu membentuk 3 pedang yang ditembakkan ke arah Wang Lin. Wang Lin tertawa dan seberkas cahaya putih keluar dari mulutnya. Cahaya itu berubah menjadi layar yang berisi layar gunung dan sungai, memperlihatkan keagungannya. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakan layar gunung dan sungai ini. Bahkan jika Li Yuan telah melihat pertarungannya melawan kultivator ilusori Yin, mustahil baginya untuk mengetahui bahwa dia memiliki ini. Saat layar gunung dan sungai muncul, lukisan gunung dan sungai muncul di sekitar Wang Lin. Wang Lin saat ini seperti seseorang di dalam lukisan itu. Garis-garis hitam segera memasuki layar gunung dan sungai dan menjadi titik-titik pada lukisan yang perlahan bergerak menuju Wang Lin. Puluhan ribu tahun yang lalu, Anda juga datang ke sini dengan 3 harta karun seperti hari ini dan juga datang bersama seseorang dari keluarga G. Alasan kamu tidak berhasil saat itu adalah karena tuanmu pun tidak mau bangun menggunakan metode seperti itu. Sebagai pelayan tuanmu, apakah kamu benar-benar tidak salah? Suara Wang Lin keluar dari gunung dan sungai. Suaranya membawa kekuatan guntur dan bergema ke seluruh dunia. Suara ini begitu keras hingga kata-kata yang bergemuruh bergema di telinga Li Yuan. Tubuh Li Yuan bergetar dan perlawanan muncul sekali lagi di wajahnya. Mata Wang Lin berbinar. Dengan ujung jarinya, cambuk karma muncul sekali lagi dan dicambuk ke arah Li Yuan. Mata Wang Lin bersinar saat dia berteriak, "Lihat kembali patung tuanmu." Apa yang ada di mata tuanmu? Cambuk karma menembus ruang dan mendarat di Li Yuan, menyebabkan tubuhnya bergetar. Namun, sepertinya ada kekuatan tak kasat mata yang membuatnya menoleh kembali ke patung tuannya di puncak gunung. Episode 753 tidak ada jawaban. Api merah sepenuhnya terserap oleh patung itu saat Li Yuan berbalik. Semakin banyak retakan muncul dan sinar cahaya merah keluar dari retakan tersebut. Lampu merah membawa aroma darah. Aroma ini dari Ge Hong. Lampu merah ini sepertinya mengandung aura yang kuat dan menyebar ke arah gulungan itu. Namun saat ini juga banyak terdapat retakan di bawah mata patung tersebut. Saat lampu merah keluar dari celah itu, muncullah ilusi. Seolah-olah, patung surgawi itu menangis 2 aliran darah. Apakah aku salah? Li Yuan menatap patung batu itu sambil bergumam pada dirinya sendiri, dan matanya dipenuhi kebingungan. Mata Wang Lin dingin. Li Yuan ini tidak berbahaya. Dengan hanya puncak kultivasi ascendan tahap akhir, Wang Lin bisa dengan mudah menang. Namun, ada aura kuat yang datang dari dalam tubuh Li Yuan, dan sumbernya adalah jejak budak. Karena aura inilah orang tersebut selalu mengeluarkan aura misterius. Wang Lin sangat mewaspadai kekuatan itu. Dia pertama kali menyadarinya ketika Li Yuan sedang menjelaskan semuanya di bawah patung batu itu. Momen di mana Li Yuan mengejang dan basah oleh keringat memiliki arti yang sangat berbeda di mata Wang Lin. Pada saat itu, Wang Lin hanya mengingat hal ini. Baru setelah tatapan Ge Hong pada patung batu sebelum kematiannya, Wang Lin merasa seperti sambaran petir menyambarnya dan dia tiba-tiba memperoleh pencerahan. Keluarga Ge adalah keturunan surgawi. Adapun keluarga Li, mungkin mereka benar-benar tidak bersalah. Itu semua karena nenek moyang mereka dengan berani memasuki tempat ini dan menerima jejak budak yang menyebabkan penurunan seluruh keluarga. Generasi-generasi dalam keluarga menyumbangkan kultivasi dan masa hidup mereka untuk secara perlahan memungkinkan jiwa surgawi yang tidak dapat dihancurkan ini pulih. Keluarga Li mungkin benar-benar ingin memberontak, tetapi jelas sekali mereka selalu gagal. Baru setelah nenek moyang keluarga Li puluhan ribu tahun yang lalu, keluarga Li memiliki kesempatan. Namun, jejak budak yang telah memelihara tuannya selama puluhan ribu tahun telah mengumpulkan cukup banyak jiwa yang tersembunyi di dalamnya untuk bangkit. Beginilah penampilan leluhur keluarga Li yang berbakat.
Akibatnya, ketika leluhur Li berkata bahwa dia akan melepaskan keluarga Li dari jejak budak, dia sebenarnya sedang membangkitkan tuannya. Wang Lin benar-benar berpikir bahwa kegagalan puluhan ribu tahun yang lalu disebabkan oleh masalah dengan keluarga Ge. Namun, baru setelah dia memikirkan mengapa Li Yuan harus menemukannya, dia sampai pada kesimpulan yang berbeda. Persiapan Li Yuan kemungkinan besar sangat lengkap, dan dia tidak berencana untuk bertemu dengannya sebelum memasuki alam surgawi. Ketika Wang Lin melihat patung batu itu dan memahami karma antara keluarga Li dan Ge, dia tiba-tiba mengerti. Itu karena Li Yuan telah melihat cambuk karma ketika dia menggunakannya dalam pertempuran melawan kultivator ilusori Yin. Inilah mengapa Li Yuan memilihnya. Cambuk karma mempengaruhi karma. Kegagalan puluhan ribu tahun yang lalu bukan karena pelayannya, hartanya, atau keluarga Ge. Itu karena makhluk surgawi tidak mau dihidupkan kembali dengan cara ini. Sang surgawi tidak mau membayar harga nyawa seluruh keturunannya untuk melepaskan jiwa yang tersegel. Bisa dibayangkan darah Ge Hong tidak cukup untuk kebangkitan makhluk surgawi. Kemungkinan besar di luar alam surgawi, keluarga Ge melakukan semacam pengorbanan dengan kematian sebagai akibatnya. Penyebab karma adalah kebangkitan patung surgawi. Efek karmanya adalah hilangnya perlawanan jiwa celestial. Tapi bagaimana jiwa seorang surgawi bisa begitu sederhana? Jika Wang Lin menggunakan cambuk karma, dia sendiri akan terseret ke dalamnya, dan bahkan dia tidak tahu apakah dia akan selamat. Jika Wang Lin tidak muncul, Li Yuan masih akan menggunakan metode lain setelah kegagalan pertama kali. Namun, bahkan Li Yuan tidak yakin apakah metode ini akan berhasil, itulah sebabnya dia mengatakan dia 70% percaya diri dan 90% jika dia memiliki cambuk karma. Wang Lin dengan berani berspekulasi bahwa Li Yuan ini juga memiliki harta karun terkait karma di dalam tasnya. Ini menjelaskan mengapa setelah kegagalan puluhan ribu tahun yang lalu, keluarga Ge menggunakan berbagai metode untuk mempertahankan ketiga harta karun tersebut. Alih-alih menyembunyikannya, mereka membuat seluruh klan sadar akan situasinya. Tujuan mereka adalah menunggu reinkarnasi kedua dari jejak budak di keluarga Li. Inilah mengapa semuanya berjalan lancar ketika Li Yuan pergi ke keluarga Ge. Namun, Wang Lin ingat cara Li Yuan memperlakukan Ge Hong selama ini. Setelah terus-menerus mengamati interaksi mereka, sepertinya Li Yuan terus-menerus mengubah kepribadiannya. Menambah perubahan yang terjadi pada Li Yuan di bawah patung batu, Wang Lin membenarkan spekulasinya sendiri. Jiwa asli Li Yuan belum mati dan masih ada. Lebih tepatnya, ada satu jiwa di dalam tubuh Li Yuan, tetapi jiwa ini memiliki dua sisi yang berbeda. Salah satunya adalah Li Yuan yang sebenarnya dan yang lainnya adalah sisa jiwa di dalam jejak budak. Konflik keduanya membuat Li Yuan tidak bisa menggunakan kekuatan penuh dari batasan keluarganya. Setiap kali Li Yuan menggunakan pembatasan, itu akan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Pembatasan 18 plum seperti ini, dan garis hitam yang dibentuk oleh pembatasan pemusnahan juga seperti ini. Setelah memahami semua ini, Wang Lin tetap berada di dalam lukisan gunung dan sungai dan diam-diam menatap Li Yuan. Dia merasa Li Yuan ini agak menyedihkan. Dia adalah seorang pelayan yang setia sehingga dia bersedia melakukan apapun agar tuannya dapat bangkit kembali. Sama seperti gambaran yang dia lihat melalui ilusi dari patung. Ketika tuannya meninggal, pelayan yang berdiri di ujung pedang menoleh ke belakang dengan tatapan kosong dan sedih. Master gagang pedang sudah tidak ada lagi.